Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ya, di sini kita akan belajar mengenai sistem komputer sebelumnya. Sebelum dari itu kita akan lakukan doa terlebih dahulu untuk kelas. Siapa di sini? Adit, Pak. Adit, oke. Adit, silakan pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dapatnya ini. Sebenarnya saya akan lakukan absensi terlebih dahulu ya. Jayadi. Hadir, Pak. Sandra. Hadir, Pak. Dia. Hadir, Pak. Aditya Wisnuan. Yuk. Devindra. Sisila. Ali Andrea. Gita. Hadir. Ada yang tidak hadir? Ingat ya? Iya. Oke, seperti yang Bapak bilang di awal, kita akan belajar sistem komputer. Sebelumnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu siswa memahami pengertian dari hardware, software, dan firmware. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh hardware, software, dan firmware. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan hardware, software, dan firmware. Nah, tentu kalian sudah tidak asing dengan gambar-gambar di depan ini ya. Bisa sebutkan satu-satu? Itu keyboard Pak, dari ini ya? Ya, oke. Oke, Yang Kakak. itu YouTube, Pak. Oke, yang merah itu benar. Sisila. Dan biru. Facebook. Oh, Facebook. Oke. Oh, lagi dia. Twitter Pak. Oh, Twitter. Dia sangat di dalam digital Twitter ya. Ya, oke, Kakak lagi. Yang kuning itu saja. Oke. Apakah kalian sudah mengetahui beberapa dari komponen-komponen yang di depan ini ya? Jadinya Bapak lebih gampang menjelaskan. Oke, sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang berkaitan untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Nah, sistem komputer ini seperti yang dijelaskan merupakan elemen-elemen gabungan dari beberapa elemen untuk menjalankan suatu aktivitas pada komputer kita. Sistem komputer ini terdiri dari tiga, yaitu hardware, software, dan firmware yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, pertama hardware. Hardware ini adalah perangkat atau alat yang kita dapat lihat dan dapat disentuh secara fisik seperti perangkat masukan, pemrosesan, perangkat barang, dan perangkat penyimpanan. Di sini ada yang bisa memberikan contoh apa itu apa saja komponen yang ada pada hardware. Oke, Ari. Mouse. Oke, bagus. Lagi? Susila lagi? Keyboard. Oke, mantap juga. Nah, di sini seperti yang kalian sebutkan tadi, hardware ini memiliki empat fungsi yang dibagi dari 4 jenis, yaitu input device, output, storage, dan process device. Nah, input device ini merupakan komponen perangkat keras yang bertujuannya untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya bisa dilihat yaitu ada keyboard, ada mouse, ada mikrofon. Ada yang bisa memberikan contoh yang lainnya? Oke, tidak ada. Tidak apa-apa ya. Lanjut ke output device. Output device ini kebalikannya dari input device, yang dimana itu merupakan pengeluaran data atau perintah yang sudah
di input device. Contohnya seperti monitor, ada printer, ada speaker, yang lainnya ada. Berikan contoh lain. Oke, tidak ada lagi. Bagus. Oke, lanjut ke storage device. Storage ini apa namanya? Contohnya seperti penyimpanan device itu yang dimana itu fungsinya untuk menyimpan data. Contohnya itu seperti ada RAM, ada HDD, dan ada SSD. Selanjutnya ialah proses device. Seperti namanya, komponen-komponen ini bertujuan untuk memproses dari data yang diinput dan lalu dikembalikan pada output device. Contohnya ada CPU dan VGA. Nah, saya akan memperdalam di CPU. Proses device terjadi di CPU atau Central Processing Unit dengan 4 komponen utama, yaitu Arithmetic and Logic Unit atau disingkat dengan ALU. ALU ini bukan binatang. Nah, ini bertugas untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data pada komputer. Lalu yang kedua ada control unit, bertugas untuk mengendalikan operasi dalam komputer secara keseluruhan agar dapat mensinkronisasi antar komponen. Yang dimana itu bertugas untuk mensinkronkan antar komponen A dan komponen B atau komponen satu dan komponen lainnya. Yang ketiga ada register. Register ini bertugas untuk menyimpan data internal CPU sementara yang dapat digunakan untuk pengolahan data. Dan yang keempat itu CPU interconnection, bertugas untuk mengkoneksikan komponen CPU dengan bus-bus. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke software. Software ini adalah bagian dari perangkat komputer yang tidak memiliki bentuk fisik atau hanya berupa data dan program yang biasanya digunakan untuk menjalankan sebuah perintah yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, jadi software ini kita tidak bisa merabanya, tidak bisa menyentuhnya karena ini adalah berupa data dan pemrograman. Nah, software memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada software aplikasi, digunakan untuk mempermudah pekerjaan atau tugas seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Adobe, dan lainnya. Bisa berupa game juga. Lalu ke sistem operasi. Nah, sistem operasi ini digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasi komponen yang ada dalam komputer seperti Microsoft Windows, Unix, DOS, dan lain-lainnya. Lanjut ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk mendefinisikan program komputer seperti C++, Python, dan lain-lainnya. Nah, ini yang keempat adalah utility software, yang dimana ini digunakan untuk memaksimalkan kerja komputer seperti antivirus, firmware, benzin, dan lainnya. Di utility software ini artinya tidak diwajibkan untuk digunakan, tapi alat lainnya untuk digunakan seperti WinRAR itu untuk mengubah file menjadi RAR dan WinZip itu mengubah file menjadi zip. Oke, software memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu mengatur komunikasi antar hardware, memberikan perintah otomatis sehingga komputer dapat menyelesaikan tugas tertentu. Ketiga adalah menyediakan alat muka agar pengguna bisa berinteraksi dengan komputer. Dan yang keempat adalah mempermudah pekerjaan sehari-hari seperti mengetik, menghitung, desain, dan hiburan. Oh ya. Oke, kita lanjut ke brainware. Nah, brainware ini adalah orang yang menggunakan serta mengatur sistem pada komputer atau dikenal juga dengan sebutan pengguna atau user. Nah, pada brainware ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah operator komputer. Operator komputer ini adalah orang yang menjalankan dan mengoperasikan komputer seperti menyimpan, mengoperasikan, menyiapkan data, dan lain-lainnya. Contohnya itu seperti kita yang menggunakan komputer
ada yang main warnet di sini, itu juga pengguna komputer. Yang kedua ada teknisi. Teknisi adalah orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan atau permasalahan yang terjadi pada komputer. Di sini terdapat kata bertanggung jawab, yang dimana itu bertanggung jawab untuk membenahi, memperbaiki pada komponen-komponen pada komputer. Ini biasanya terdapat di tukang servis komputer atau laptop. Lanjut ada trainer. Trainer adalah orang yang memiliki pengetahuan lebih banyak dan bertanggung jawab untuk mengajarkan atau mendidik pada bidangnya. Di sini saya garis bawahi kata mengajarkan, yang dimana itu bisa sebagai seorang guru, sebagai guru les, atau sebagai dosen yang mengajarkan kita terkait dengan sistem komputer ini. Oke, lanjut ke programmer. Programmer adalah orang yang membuat program untuk mempermudah kinerja manusia. Nah, programmer ini fokusnya dia ke software ya, karena membuat beberapa program yang bisa kita gunakan dan bisa dijadikan sebagai aplikasi atau website. Nah, di teknisi ini dia bertanggung jawab atau lebih fokus ke komponen hardware-nya atau perangkat kerasnya, yang dimana itu memperbaiki komponen-komponen pada laptop atau komputer. Dan di sini terdapat perbedaan hardware dan software. Ada yang bisa membacakan perbedaan dari hardware dan software ini, dan juga hardware. Satu orang bacakan. Oke, Ari. Di sini saya membacakan jadi perbedaan hardware dan software. Jadi ada Software dan hardware. software dengan hardware. Jadi di kategorikan beberapa aspek yang sama bentuknya. Jadi untuk software itu tidak wujud berupa kode program, karena hardware itu makhluk hidup sebenarnya manusia. Itu aspek Bentuknya dulu. Oke, benar sekali yang dibilang oleh Ari itu. Dari aspek bentuk, hardware itu seperti pengertiannya tadi, yaitu perangkat keras yang kita bisa sentuh atau kita bisa raba. Lalu software ini tidak berwujud karena berupa kode atau program, dan hardware ini merupakan makhluk hidup atau manusia yang menggunakan dari hardware dan software ini. Lanjut. untuk aspek ketergantungan dan hardware itu tidak dapat bekerja tanpa software dan hardware. Untuk software itu tidak dapat berjalan, makanya ada hardware itu tidak dapat bekerja tanpa software dan hardware untuk pergerakan. Oke, benar sekali. Dari hardware itu tidak dapat bekerja tanpa software dan hardware. Software itu tidak dapat berjalan tanpa hardware, dan hardware itu tidak dapat bekerja tanpa software dan hardware. Lanjut ke peran dalam sistem komputer. Untuk aspek peran dalam sistem komputer, itu menyediakan sarana fisik untuk pemrosesan, software itu memberikan perintah agar sistem berjalan, hardware itu mengendalikan seluruh penggunaan. Oke, seperti yang dibilang tadi, yaitu hardware user dari komputer itu sendiri yang berfungsi mengendalikan seluruh penggunaan komputer. Jadi ke sifatnya Hardware itu keras dan lemah, juga software itu mudah diperbarui dan dihapus, sedangkan hardware itu dapat belajar, memutuskan dan mengoperasikan. Oke, untuk hardware itu sifatnya keras dan lama, di mana itu seperti namanya, yaitu perangkat keras. Tentu saja keras dan bisa lama. Lanjut ke softwarenya itu mudah diperbarui dan dihapus karena itu berupa code dan pemrograman. Lanjut ke hardware-nya itu dapat belajar, memutuskan dan mengoperasikan karena kita itu dapat berpikir dan dapat mempelajari beberapa ilmu. Nah, untuk analoginya, saya analogikan di sini seperti rumah, peraturan dan penghuni rumah. Untuk rumah itu saya analogikan seperti
hardware, hardware, peralatan itu seperti software dan kemudian rumahnya itu adalah hardware. Nah, di dalam rumah itu kan terdapat beberapa komponen seperti alat dapur, alat di kamar mandi atau beberapa komponen di kamar dan di ruang tamu. Nah, peraturan ini yang dimana itu adalah rules dari apa yang kita mau lakukan, apa yang kita harusnya lakukan seperti itu, dan penghuninya itu seperti driver yang mengikuti peraturan atau mengikuti rules yang ada. Nah, lanjut ke quiz. Di sini Bapak ada LKPD yang kalian bisa kerjakan secara mandiri tentunya. Silakan dikerjakan. Isi nama dan nomor absennya ya, kelasnya juga. Oke, di sini saya akan beri waktu 10 menit. Sekarang 10 menit, dan saya akan mencet. Silakan dijawab dengan benar ya, karena nanti akan saya tunjuk. Untuk mempresentasikan jawabannya ke depan. Oke, sudah. Yuk, ada jawab. Jawabnya di sini? Ya, jawabnya di sini. Nanti dipresentasikan. Di mana ada? Sekarang buat ya. Enggak ada. Enggak. Tiga bulan dulu, Pak. Disebut lah. Bukan di sini apa ya? Mungkin saya berikan lagi di bawahnya saja ya. Oke, seperti itu. Belumnya siapa yang ngajar? Papanya nggak dihapus.
Oh, ini ada ya? Sebenarnya lebih. Sudah 3 kali dari pagi. Wih, Saya kan radio. satu menit ya. Sandra gimana? Kita atau ada yang oke, waktunya sudah. Semuanya sudah selesai. Ada yang belum? Angkat tangan yang belum? Ada yang belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Di sini ada yang mau maju untuk nomor 1. Oke, jadi nomor 1, nomor 2. Oke, ya. Nomor 3, cowok dong. Oke, Ali. Nomor 4, cowok lagi. Oke, sudah. Nomor 5, lagi satu nih. Nomor 5, Devin. Oke, Devin ya. Bisa maju ke depan semuanya. Nomor 4. Ya. Jadi nomor 1, yang kedua, nomor 3, nomor 4, dan ketiga nomor 5. Untuk jawabnya silakan dibaca dulu soalnya lalu jawab. Oke, nomor 1 jadi Nomor 1, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan sistem komputer. Sistem komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 komponen, yaitu terdiri dari hardware, software, dan firmware yang bekerja sama untuk menjalankan komputer. Oke. Jadi, ya, coba. Oke, lanjut. Baik, nomor 3 itu soalnya mengapa hardware tidak dapat bekerja sama software dan firmware. Karena hardware butuh software untuk memberi perintah dan butuh firmware untuk menjalankan dan mengatakan. Sudah. Lanjut nomor 4. Nah, untuk nomor 4, soalnya itu berdasarkan analogi rumah pada materi, jelaskan hardware digolongkan sebagai apa, software sebagai apa, dan firmware sebagai apa.
Nah, jawabannya itu hardware sebagai rumah atau bangunannya, software sebagai peraturan atau bangunan rumah, dan hardware sebagai penghuni rumahnya. Nah, itu saja mungkin. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5, dari 4 jenis software yang dijelaskan, pilih satu dan jelaskan fungsinya. Saya memilih software, Pak. Software digunakan untuk membantu pekerjaan, misalnya langsung contohnya Pak ya, Word untuk mengetik atau PowerPoint untuk membuat presentasi. Ya Pak. Oke, baik sekali jawabannya ya dari kelima siswa ini. Berikan tepuk tangan. Oke, bisa duduk kembali. Nanti saya kalau bisa sekarang dikumpulkan dulu teman-temannya, nanti dikumpulkan ya. Ya. Oke, gimana tadi soalnya apakah mudah apa sulit? Mudah ya. Bapak ya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Ada yang bisa membacakan atau punya kesimpulan lain? Oke, suaranya. Yuk. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah hardware merupakan bagian fungsi komputer dan software program pengendali dan firmware adalah pengguna. Ketiganya itu berbeda tapi saling melengkapi sehingga komputer dapat berfungsi dengan baik. Oke, terima kasih Mr. Adit sudah membacakan kesimpulan hari ini. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah. Tugasnya itu oke, bahasa itu sebutkan masing-masing satu contoh hardware, software, dan firmware yang kamu gunakan di rumah, lalu jelaskan bagaimana ketiganya saling bekerja sama saat kamu menjalankan suatu aktivitas. Sudah dicatat ya? Nah, segitu dulu pertemuan dari Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas jaringan komputer dasar. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa dipimpin doanya. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Tadi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.